Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Kembali lagi, mari kita perkaya ilmu Allah dengan membaca kalimatul basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu kita lanjutkan bab 3 tentang bangun ruang. Anak-anak, bangun ruang adalah bangun geometri berbentuk 3 dimensi yang mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut. Dalam bangun ruang terdapat unsur-unsur bangun ruang yang sudah kita pelajari di kelas 4. Sedikit kita mengulang ya untuk mempermudah memahami materi berikutnya. Bangun ruang kubus dan balok. Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama rusuk. Ada berapakah rusuknya? Rusuk yang mana ya? AB, BC, CD, kemudian AD, dan seterusnya. Rusuk bawah. Rusuk yang tegak AE, BF, CG, DH. Kemudian rusuk atap EF, FG, kemudian GH, EH. Ada berapa? 12 rusuk. Lalu sisi atau bidang. Ada berapa bagian? A, B, C, D. Sisi pertama EF, GH. EF, GH. Sisi yang kedua bagian alas dan atap. Lalu bagian yang tegak ada berapa? ABF, ABFE, kemudian DCGH, kemudian BCGF, dan ADHE. Ada 6 sisi atau 6 bidang. Lalu titik sudut. Titik sudut berarti di sudut-sudut pojok-pojok titiknya. Ada berapa? Titik sudut A, B, C, D, bawah 4, atasnya juga E, F, G, H, sehingga semua titik sudut ada 8. Bagaimana dengan diagonal sisi? Berarti diagonal itu garis yang membagi sebuah bidang menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau diagonal sisi berarti membagi 2 sisi sama besar. Sisi ABFE, diagonal sisinya mana? AF, ya, 2 titik ini kita tarik dari sudut A ke F, AF dan EB. Jadi sisi ABFE, diagonal sisinya ada 2. Sedangkan jumlah sisinya tadi ada 6. Maka jumlah diagonal sisi ada 12. Silakan anak-anak cermati lagi sesuai petunjuk keterangan berikut ini untuk memperdalam. Kemudian diagonal ruang, membagi ruangan menjadi sama besar. Diagonal ruang berupa garis ya yang membagi ruangan menjadi sama besar. AG, kita tarik dari sisi A ke G. Kemudian HB, kemudian EC, dan kemudian DF. Ada berapa? Ya, 4 diagonal ruang. Selain diagonal ruang, ada juga bidang diagonal, yaitu bidang yang membagi ruangan menjadi sama besar. Bidang berarti berupa sisi ya nak ya, bukan berupa garis lagi. Mana saja bidang yang bisa membagi 2 ruangan menjadi sama besar dalam kubus ini? A, B, G, H. Kemudian yang kedua bidang D, C, F, E. Kemudian B, F, B, F, H, D. Kemudian B, B, C, H, E. Yang terakhir A, D, G, F. Sehingga ada 6
bidang diagonal kita temukan. Kita lanjutkan pada prisma. Prisma ada beragam ya nak ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi banyak. Bergantung pada bentuk bangun yang menjadi alas dan atapnya. Jadi prisma, atap dan alasnya terdapat bangun yang sama, gitu ya. Ada apa saja unsur-unsur prisma itu? Ada titik sudut, ada berapa? Karena ini bangun prisma segitiga, maka titik sudutnya pun di bagian alas ada 3, bagian atas juga ada 3, D, E, F, sehingga semua titik sudutnya ada 6. Lalu segitiga ABC adalah bagian alas prisma, dan DEF adalah bagian atap prisma atau atas prisma. Kemudian sisi tegak prisma. Manakah yang termasuk sisi tegak prisma? Mulai dari DEBA, sisi pertama, kedua EFCB, kanan, sebagian kanan, kemudian yang ketiga FDAC, sisi tegak prisma sebagian kiri. Maka ada 3 sisi tegak prisma. Untuk mudah mengingatnya, jika itu adalah prisma segitiga, jumlah sisinya ada 3, maka sisi tegaknya pasti 3. Gitu ya. Lanjut, rusuk-rusuk tegak prisma. Manakah yang merupakan rusuk tegak prisma? AD, BF, dan CF. Rusuk tegak prisma. Bagian rusuk yang berdiri ya. Jadi ada 3 karena prisma segitiga. Bagaimana jika prisma segi banyak? Menyesuaikan ya nak ya. Bidangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Mengapa? Karena segi 6. Prisma segi 6. Rusuknya yang tegak ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tegak ada 6. Yang alas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jumlah rusuk ada 18. Titik sudut, pojok-pojok titik sudut ini ya anak-anak ya. Ada berapa? Ya, ada 12 titik sudut. A, B, C, D, E, F. Bawah 6, atas pun 6 juga. Kemudian diagonal bidang. Berarti diagonal yang ada di bidang, yang ada di sisi. Seperti yang tadi kita pelajari pada kubus ya nak ya. BI. Kemudian CH. Itu merupakan diagonal bidang BC IH. Silahkan dicari diagonal bidang yang lainnya. Ada berapa jumlahnya? Itu yang di sisi tegak. Contohnya ya tadi. Lalu yang di sisi alas atau atap. Ini beri contoh yang dari sisi atas. Diagonal bidang. Bisa GJ, bisa HK, bisa juga IL. Jadi atas ada berapa nak? 3. Bawah tentunya juga ada 3. Samping ada berapa? Jika satu bidang ada 2, ini ada 6 bidang, maka jumlah yang tegak diagonal bidangnya ada 6 kali 2, 12. Ditambah 3 atas, 3 bawah. Jadi 18. Kemudian bagaimana dengan bidang diagonal? Kita cari pula. Bisa kita tarik garis ya nak ya. Dari G ke E dan F ke D. G ke E, F ke G ke E, mohon maaf, H ke D. G ke E, H ke D. Bisa juga
dengan kita tarik K ke A, J ke B. Ya, betul. Lalu bisa tidak kita kita tarik G ke D? Bisa saja. G ke D, berarti L-nya kemana? L ke E. Kalau bidang itu berukuran yang sama, beraturan, maka jumlah bidang diagonal itu sama dengan jumlah sisi alas atau atap penyusunnya. Gitu. Lanjutkan. Berikutnya adalah unsur-unsur tabung. Anak-anak, tabung memiliki 3 sisi. Manakah sisinya? Yaitu sisi selimut ya nak ya, yang menutup bagian tegak ini. Jika kita buka merupakan satu bidang sesungguhnya, maka kita hitung 1. Kemudian sisi atap dan sisi alasnya, sehingga ada 3 sisi. Lalu bagian mana rusuknya? Rusuknya terdapat 2 bagian, yaitu yang melingkar di sisi atas dan sisi alasnya. Lingkaran di sisi alas dan lingkaran di sisi atas. Tepinya merupakan bagian rusuk. Kemudian, apakah tabung ini mempunyai titik sudut? Kita perhatikan, apakah ada pojoknya? Ya, tidak ada, maka dia tidak mempunyai titik sudut. Mari kita lanjutkan berikutnya pada unsur kerucut. Nah, dalam kerucut ini, sisi yang diarsir dinamakan bidang alas bagian bawah. Kemudian titik 0 dinamakan pusat lingkaran atau pusat bidang alas kerucut. Dan sedangkan titik T dinamakan puncak kerucut, titik puncak kerucut. Kemudian ruas garis OA dan OB disebut jari-jari bidang alas kerucut. Sudah belajar lingkaran ya, maka tidak asing untuk hal ini. Kemudian ruas AB dinamakan diameter bidang kerucut, AB. Kemudian ruas garis yang menghubungkan titik T dan O dinamakan tinggi kerucut. Nih, simbolnya T kecil, tinggi kerucut. Lalu ruas garis BC, kemarin kita juga sudah belajar di lingkaran bahwa itu adalah tali busur bidang alas kerucut. Kemudian selimut kerucut, sisi yang tidak diarsir. Nah, yang melingkar ini namanya, yang menyelimuti tubuh kerucut ini ya, namanya selimut kerucut, yang tidak diarsir, yang polos. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak T dan titik pada lingkaran, salah satu titik pada lingkaran, misalkan TA atau TB. Ini disebut garis pelukis kerucut, disimbolkan S kecil. Ya, atau bisa juga disebut apotema dalam lingkaran. Selanjutnya adalah kita belajar unsur-unsur limas. Bentuknya hampir sama seperti kerucut ya nak ya. Bedanya adalah kalau kerucut alasnya berbentuk lingkaran. Kalau limas alasnya berbentuk bidang segi banyak gitu ya. Bisa 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6 ya, tergantung bidang yang ada di alasnya ini. Nah, bedanya limas dengan prisma, kalau tadi prisma alas dan atap ada bangun yang sama, kalau limas atasnya runcing. Ya, bidangnya hanya ada di alas. Mohon maaf, atasnya yang runcing. Ya. Mari kita kenal unsur-unsurnya. Titik sudutnya ada berapa? A, B, C, D, E. Tambah lagi 1 ujung titik puncak T. Jadi sudutnya ada
5. Lalu rusuknya, garisnya AB, BC, CD, DE, AE, kemudian AT, BT, CT, DT, dan ET. Sehingga ada berapa? Ya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, mohon maaf. 10 ya, karena ini bidangnya 5. Karena ini segi 5, ya, maka rusuknya ada 10. 5 ke atas, 5 ke 5 yang ada di samping. Lalu bidang sisi tegaknya, bagian mana yang menunjukkan bidang sisi tegak? A, B, T. Segitiga ini adalah sisi tegak limas. BCT, BCT, sisi tegak limas. Ada CDT, DET, ada juga AET, sehingga sisi tegak limas ada 5. Karena apa? Karena ini limasnya segi 5. Tapi kalau limasnya segi 6, segi 3, ya menentukan bentuk bidangnya, jumlah seginya. Lalu bidang alasnya yang mana? Alasnya yang bawah tentunya ya, A, B, C, D, E. T sebagai titik puncak, dan T kecil sama seperti kerucut tadi, dari titik puncak sampai ke titik pusat, namanya tinggi. Ya, begitu anak-anak, kita kenali beberapa unsur-unsur bangun ruang, perdalam kembali. Silahkan cermati ulang agar bisa lebih memahami. Alhamdulillah, dengan belajar semua menjadi mudah. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.